Ya, pemirsa, polemik kembali lagi. Kita masih membahas mengenai radikalisme, sekularisme, dan Pancasila. Skor sidang dicabut. Baiklah, saya langsung aja ke Pak Mihdan. Pak Mihdan, isu mengenai pembubaran ormas sudah lama dibincangkan. Dan kemudian saat ini kembali menjadi polemik kembali. Apakah ini ada kaitannya dengan kondisi politik saat ini? Kami kelihatannya ada kecenderungan ke sana ya. Cenderungan yang terlihat memang belakangan ini kelihatan HTI yang disoroti ya. Karena memang HTI keberadaannya begitu dalam hal mengkoreksi tentang bagaimana sebetulnya peranan negara terhadap kepentingan rakyat ya, kepentingan bagaimana amanat undang-undang terhadap kepentingan rakyat yang banyak ini. Baik itu dari sudut pengelolaan sumber daya alam, bagaimana juga kaitannya dengan apa yang berkaitan dengan juga pengelolaan keuangan negara dan hal-hal yang seharusnya aktivitas negara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Nah ini seringkali memang kajian-kajian HTI lebih ke sana. Ya, dianggap wah ini kalau begitu rivalitas terhadap pengaturan begitu. Okay. Padahal itu sebetulnya bagian daripada koreksi karena memang di dalam Islam itu yang diatur tidak hanya soal ibadah saja antara hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan masyarakat, dengan pimpinan negaranya, dengan umara, itu diatur di dalam Islam. Oleh karena itu saya pikir mungkin inilah organisasi yang agak peduli begitu loh. Pengajian-pengajiannya lebih mengusik kepada koreksi terhadap keberadaan negara. Saya pikir mungkin itu pendapat saya. Kalau keberadaan ormas itu untuk mendampingi pemerintah sama-sama memajukan bangsa ini. Kalau ternyata HTI disebutkan Pak Mihdan tadi tujuannya adalah memajukan bangsa juga, kenapa justru menjadi bagian yang dituding disasar? Saya pikir itu sama, pertanyaan saya juga sama dengan apa yang dipertanyakan Ustadz Labib. Kenapa harus HTI kemudian diusik-usik, padahal selama ini keberadaan HTI itu kalau demo juga nggak pernah ada barangkali rumput yang tercabut begitu ya. Sampah yang berserakan tidak. Nah ini mengakar kemudian dipolitisir dengan mengadu domba dan ini sudah ada. Saya pikir ini tidak sehat lah politik seperti ini, apalagi politik mendiskreditkan kelompok-kelompok organisasi Islam. Okay. Karena sepanjang sejarah berdirinya negara ini justru organisasi Islam yang amat peduli terhadap penjajahan yang tidak boleh. Nah, ini sebetulnya yang harus dicermati secara baik. Boleh dilihat secara sejarah bahwa tidak ada kelompok-kelompok organisasi Islam itu mendahului tindakan kekerasan. Kalau tidak dimulai, terlepas ada bagian-bagian yang kemudian nanti disikapi kelompok-kelompok dari tiap golongan ya, itu dengan sejarah tersendiri. Tetapi secara umum hampir tidak ada persoalan umat Islam itu sebagai ini kan nanti kita kaitkan soal radikalisme, seolah-olah bahwa organisasi Islam itu adalah organisasi yang radikal. Radikal itu sebetulnya baik dari sisi lain adalah bahwa sikap konsistensi terhadap ajaran yang benar, ajaran yang santun, ajaran yang rahmatan lil alamin, ini yang tidak dilihat oleh kelompok-kelompok yang benci terhadap Islam. Saya pikir begitu. Baik. Oke, saya ke Bung Ismail. Bung Ismail, Anda sepakat bahwa ini murni melihat tadi karena dasar-dasar dari ormasnya atau kemudian cara-cara mereka menyampaikan, atau sebenarnya juga memang ada faktor politis di balik ribut kembali soal ormas ini? Ya, apa yang tadi disampaikan Ustadz Labib, saya sebagian besarnya setuju, sebagian lainnya mungkin sedikit kurang setuju. Justru karena HTI ini amat tertib, disitulah justru daya pikatnya Ustadz. Dan daya pikat secara politik untuk kemudian dipersoalkan. Tetapi ada bagian yang saya kira belum dikupas oleh Ustadz Labib tentang gagasan politik dari HTI.
Karena dalam konteks apa yang disampaikan oleh Ustadz Mikdad misalnya, apa yang diperankan oleh HTI jika benar demikian itu sama saja apa yang diperankan oleh banyak pihak, oleh ormas-ormas yang lain. Artinya mengkritisi pemerintah dalam konteks ya mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara. Tetapi ada satu gagasan politik yang saya kira mencemaskan banyak pihak. Betul ada banyak persoalan di Republik, tetapi jawabannya tentu saja bukan syariat Islam, bukan juga satu kepemimpinan di bawah panji-panji Islam. Ya. Sebagai gagasan politik itu sah. Ya. Tadi Mas Imdad, Bang Imdad sudah sampaikan bahwa kebebasan berpikir itu tidak bisa dibatasi. Negara tidak bisa membatasi pemikiran teman-teman HTI. Tetapi karena negara ini telah memiliki perangkat dan instrumen, ya, Pancasila dia adalah konsensus bersama, dan dengan konsensus itu kemudian negara menciptakan perangkat-perangkat, menciptakan instrumen untuk memastikan agar konsensus ini terjaga. Saya mendengar Pak Ismail Yusanto selalu mengatakan bahwa Indonesia ini tidak final. Indonesia adalah satu negeri yang terus berproses. Secara politik itu benar, ya. Tetapi dalam konstruksi ketatanegaraan, ketika sebuah konsensus telah disepakati, maka seluruh warga negara termasuk ormas yang berpartisipasi dalam memajukan negara harus tunduk dan patuh pada instrumen-instrumen yang telah didesain dalam konteks menjaga Pancasila itu sendiri. Tadi dijelaskan Ustadz Labib bahwa khilafah, apakah khilafah itu bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila? Ya, perdebatan ini saya kira panjang ya, apakah khilafah bertentangan atau tidak. Saya menggarisbawahi bahwa Pancasila adalah produk politik yang telah disepakati. Dan kesepakatan Pancasila itu kemudian dijaga dengan seluruh instrumen. Misalnya Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan seterusnya, di mana operasi ormas-ormas yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oke. Dalam kacamata banyak pihak ya, setidaknya teman-teman yang sekarang mendorong kiranya agar ditertibkan ormas-ormas ini, bahwa HTI menjadi bagian dari salah satu ormas yang dianggap, diduga, diindikasi bertentangan dengan Pancasila. Ya. Karena itu kemudian Menko Polkam bereaksi, Menteri Dalam Negeri juga bereaksi. Silakan. Saya ingin katakan bahwa tidak demikian, bahwa sebetulnya di dalam tidak sepotong-sepotong menafsirkan Islam, ya, menafsirkan tentang istilah khilafah. Islam itu secara kafah juga menyatakan bahwa keimanan itu juga merupakan kecintaan pada tanah airnya. Hubul waton itu minal iman. Jadi kecintaan pada itu tidak berarti kemudian kalau bicara khilafah itu adalah kemudian mau mendeklar bahwa pemerintah ini harus kita rubah. Tidak demikian. Karena khilafah itu memang bagaimana sebetulnya pencintaan Islam di dalam konteks kehidupan di dunia itu universal. Tidak mengenal golongan bahkan di dalam Islam. Ya itu luar biasa. Jadi jangan diartikan sempit. Saya pikir begitu. Kita dengarkan sebentar Pak Labib. Khilafah yang dimaksud oleh HTI itu apa? Ya, yang pertama bahwa saya ingin tegaskan bahwa tadi Hizbut Tahrir memperjuangkan tegaknya Islam, ya, secara kafah, secara keseluruhan. Ya. Dan syariah dan khilafah itu bagian dari Islam. Dan ini bukan perkara yang diikhtilaf, perkara yang diperselisihkan dengan para ulama. Para ulama sepakat bahwa khilafah adalah bagian dari Islam, bahkan itu merupakan sebuah kewajiban. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi itu mengatakan dalam tafsirnya, wala khilafa fi wujubi dzalika bainal ummah wala bainal a'immah illa ma ruya 'anil asam haitsu kana 'anis syariati asam. Kemudian bahkan ditegaskan lagi, wa kadzalika kullu man qala biqaulihi wattabahu bi araihi wa madhhabihi. Beliau katakan bahwa tidak ada perbedaan tentang wajibnya mengangkat imam dan khalifah. Oke. Di antara umat dan para imam. Kecuali kata dia apa yang diriwayatkan oleh Al-Asam. Al-Asam itu artinya tuli. Kenapa disebut Al-Asam kata Imam Al-Qurtubi? Haitsu kana 'anis syariati asam, karena dia tuli dari syariah. Bahkan beliau katakan wa kadzalika kullu man qala biqauli, demikian juga siapapun yang mengatakan, yang berpendapat seperti pendapatnya Al-Asam, maka dia layak untuk mendapatkan gelar yang sama. Oke. Nah saya kira itu. Kemudian yang perlu saya ingin tandaskan, sebenarnya
negeri ini kan sebenarnya kalau kita lihat sedang bermasalah. Masalah utama di negeri ini sebenarnya adalah liberalisme, ini pangkalnya. Liberalisme. Coba lihat undang-undang. Jadi kalau katakanlah misalnya orang bicara tentang Pancasila sekarang. Benar enggak konsisten dengan itu? Sekarang pertanyaan saya misalnya, apakah undang-undang migas, di situ jelas sekali adalah undang-undang yang liberal. Pertanyaannya, apakah sesuai dengan Pancasila? Oke. Ada undang-undang SDA yang jelas-jelas liberal, menjadikan air sebagai komersil, apakah itu sesuai dengan Pancasila? Dan banyak ragam, 76 itu setidaknya, bahkan kata yang lain lebih dari itu. Undang-undang itu semua. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ketika bicara undang-undang itu tidak pernah disebut anti Pancasila. Baik. Tapi ketika kemudian kami umat Islam mengatakan wajib menerapkan syariah, wajib menegakkan khilafah, lalu kemudian dibunyikan anti Pancasila. Baik. Jadi kenapa anti Pancasila, anti NKRI itu hanya dibunyikan, hanya disuarakan kepada umat Islam yang menginginkan syariah? Pertanyaan- Mengapa kepada yang liberalisme, kapitalisme, sekulerisme itu tidak pernah disebut sebagai anti Pancasila? Pertanyaan awam saya Ustadz, apakah kemudian ketika khilafah yang diusung oleh HTI itu nanti presiden akan diganti menjadi khalifah, kemudian undang-undang dasar dan Pancasila akan diganti? Ya begini, kita itu jangan kemudian tiba-tiba harus kemudian ketakutan akan terjadi pergantian seperti itu. Kita itu sebagai seorang muslim itu mestinya harus berpikir bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, diciptakan Allah yang hidup di bumi milik Allah Subhanahu wa taala, ini wajib tunduk taat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang harus dipahami gitu loh. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, kita ini Masya Allah pasti akan mati dan pasti akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Diadili artinya dengan apakah hukum yang Allah ditanyakan Subhanahu wa Bang taala. Latif itu memang itu tujuan daripada HTI? Nah, ini kan kita mengatakan tadi, ini menerapkan Islam, Ya. menerapkan khilafah. Bahwa kemudian terjadi konsekuensi itu kan umat Islam. Islam dalam hal ini Hizbut Tahrir hanya menawarkan, Ya. mengajak, menyerukan. Dan tidak ada satupun Hizbut Tahrir memaksa. Ya. Ya. Lalu kemudian kalau umat Islam, ketika kita sadarkan wajib syariah, wajib khilafah, lalu kemudian mereka dengan sukarela mengikuti, apa salahnya? Ya. Setelah mereka tahu Saya ke benar Bung Ismail sebentar bahwa lagi ya. sebenarnya Ya. problem negara ini adalah karena tidak menerapkan syariah. Ya. Dan bahkan sebentar, saya ingin sebutkan solusinya itu apa? Syariah itu Allah SWT sebutkan. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, Allah yang berfirman, sungguh akan kami buka barokah dari Ya. pintu langit dan Baik. bumi. Gimana, Masa Bang? enggak suka dengan barokah? Keyakinan Ustadz tentang teks-teks keagamaan saya kira juga bisa diperdebatkan ya, dalam arti bahwa pandangan-pandangan keislaman kita ketahui warna-warni dan itu juga harus mendapatkan ruang yang sama. Seluruh kritik teman-teman HTI misalnya saya sepakat dan mekanisme itu sudah disediakan. Kalau memang undang-undang itu bertentangan dengan Pancasila, dengan undang-undang dasar, silakan dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi. Itulah perangkat sekali lagi yang disediakan. Tetapi sebagai sebuah gagasan politik itu sah-sah saja. Silakan diperjuangkan. Karena itu ketika kami melakukan survei di tahun 2010, kalangan generasi muda di Jabodetabek 35% mendukung gagasan Ustadz Labib dan kawan-kawan ini. Luar biasa, tahun 2010. Dan sekarang mungkin sudah meningkat, saya nggak mau lagi survei. Apakah itu yang membuat kemudian pemerintah menjadi sangat khawatir? Ya, kalau dalam konteks demokrasi, maka biarkanlah gagasan itu berkontes. Ya. Tetapi jangan lupa, karena negara ini punya perangkat-perangkat untuk memastikan keamanan negara, dalam arti yang luas juga membela dasar-dasar negara, maka biarkanlah juga aparat negara ini bekerja ketika dia misalnya mempersoalkan pandangan-pandangan politik HTI. Oke. Ya, pandangan-pandangan politik berbagai macam ormas. Silakan dia bekerja dengan mekanisme-mekanisme yang disediakan. Ya. Apakah itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan lain sebagainya, itu bisa kita kaji. Seperti itu Bung Latif. Baik. Baiklah, semakin seru perbincangan kita Bang Latif, namun kita harus break sejenak. Pemirsa, sidang polemik diskurs.